Berarti secara tidak langsung, oke, jenengan ini bisa dikatakan bahwa interpretasi yang telah digaungkan oleh Mbah Sahal itu dapat didekati dengan cara tahqiqul Ya, manat. betul. Salah satunya menurut saya, salah satunya dengan tahqiqul manat. Oke. Jadi melakukan tafsir ulang. Sekali lagi tahqiqul manat itu kan tadi untuk prosedur melahirkan fatwa sekaligus digunakan untuk melakukan interpretasi turath fikih, teks fikih itu. Oke. Sebagai pertanyaan terakhir, guys. Menurut panjenengan dengan media atau teori tahqiqul manat, apakah yang digaungkan atau yang telah dituliskan oleh Mbah Sahal tentang KB, bahwa KB ini diperbolehkan salah satunya karena melihat kondisi konteks pada zaman saat itu, yaitu tahun 80-an, 90-an, itu dinamakan sebagai tahqiqul manat yang jenengan jelaskan tadi? Mbah Sahal termasuk ulama yang saat itu menjadi rujukan ya ketika pemerintah mengkampanyekan program KB. Bahwa KB dalam arti perencanaan kelahiran ya, itu menjadi penting, Kemudian penggunaan kontrasepsi selama dengan cara-cara yang halal itu boleh. Ya, pada saat itu di mana masalah-masalah kependudukan ya, menjadi masalah yang menjadi perhatian oleh pemerintah saat itu Pak Soeharto, orang di mana saat itu ya nggak mau tahu tentang anak berapapun ya. Dan itu menurut ya para ahli saat itu bahwa pertumbuhan penduduk yang tak terkendali itu bisa berbahaya karena tidak seiring dengan pertumbuhan ekonomi. Itu hanya melahirkan generasi yang dididik dalam ketidakkecukupan nafkah, misalnya. Itu bisa berbahaya. Dan kemudian menjadi generasi yang banyak nantinya, karena yang banyak adalah muncul generasi yang tergantung dengan orang lain, tidak bisa mandiri. Karena kemudian tidak cukup pendidikannya, tidak cukup kesehatannya, akan menjadi problem. Itu berbahaya. Jadi sejauh pengamatan saya, Mbah Sahal saat itu menganggap bahwa ini tidak hanya persoalan fikih kemudian bagaimana hukumnya azal ya, bukannya hukumnya azal, tidak sederhana itu. Itu adalah hukum asalnya, bagaimana awal mula hukum perencanaan kelahiran. Tapi Mbah Sahal sebenarnya lebih melihat jauh lebih luas ya problem kependudukan yang saat itu menjadi perhatian pemerintah dan perhatian para ahli. Sehingga KB ini penting dikampanyekan saat itu. Tapi bisa jadi, sekali lagi bacaan saya, kemudian bahwa itu adalah kekhasan masalah kependudukan di saat itu di tempat yang namanya negara Indonesia. Tentu ketika dibawa di negara lain, misalnya sekarang di Jepang misalnya, tentu tidak relevan. Kemudian kita membahas pentingnya KB di Jepang, di mana tingkat kelahiran sangat rendah sekali dibanding tingkat kematian. Ya. Penduduk kemudian berkurang, banyak desa kosong, ya, banyak daerah kosong. Karena rumah-rumah itu nggak ada penghuninya, karena memang sudah mati, nggak ada penerusnya. Ya sekali lagi itu bukti bahwa fatwa, saya bisa menyebut misalnya Mbah Sahal itu yang disampaikan adalah fatwa, itu sesuai ruang dan waktu. Ya. Bagaimana fikih kemudian berinteraksi di ruang dan waktunya, ya, melihat tantangan-tantangan pada saat itu dan fikih dihadirkan untuk menjadi solusi problem. Ya. Kemudian untuk menjawab pandangan-pandangan lain yang dirasa tidak tepat. Misalnya pandangan tentang tidak ngapain ngatur kelahiran, itu kan ngatur seperti takdir pangeran misalnya. Itu kan semua banyak diluruskan oleh para kiai saat itu, diantara tentu Kiai Sahl Mahfud. Lah, fatwa saat itu di ruang, di waktu saat itu tentu tidak bisa selalu sama dan kita copy paste di ruang dan waktu yang berbeda. Nah, itulah fatwa.
dibawa ke Jepang, di Korea Selatan misalnya, tentu berbeda. Nggak penting lahir, kalau bisa malah orang lahir sebanyak-banyaknya, bahkan disubsidi kan gitu. Oke. Ya itulah cara pandang, bahwa demikian pula fatwa-fatwa dalam kitab Turath Fikih ya, warisan fikih ini kajian tentang kontekstualisasi, bukan berarti meninggalkan fikih. Ini harus digarisbawahi. Bahwa bisa jadi ada kemudian fatwa-fatwa yang ketika dikontekstualisasikan tidak mendapatkan relevansinya, tapi kita tidak bisa meninggalkan turus. Turus untuk apa? Ya selain banyak hal yang bisa kita dapati di sana tentang ya hukum, tentang elat, ya para ulama sudah menjelaskan itu, kan harus kita ambil itu elat itu. Apa hukum syar'i, taklifi, far'inya tadi yang sebutkan, apa asbabul hukum, itu kan ijtihad minan nusus, syurut, mawane, itu kan dari nusus semua. Jika kemudian ada fatwa, bisa tamsil, bisa tafri, atau fatwa itu sendiri yang kemudian berbeda konteks, kita juga bisa melihat, bisa menganalisa, bisa bagaimana para ulama saat itu berinteraksi dengan zamannya, merespon problem zamannya, ya, membaca problem zamannya itu, kan begitu. Terakhir misalnya, ini di luar konteks bikin basal misalnya, bagaimana Hadratus Syekh Hasyim Asy'ari di tahun 46, 47 itu mengharapkan orang Muslim Indonesia berangkat haji. Itu kitabnya dari mana? Gak ada itu kitabnya. Jadi pasca kemerdekaan September dan itu haji pertama setelah kemerdekaan kalau nggak salah tahun 46. Itu Mbah Hasyim Asy'ari mengharamkan orang Islam Indonesia berangkat haji. Haji itu rukun Islam, wajib, ya, tapi oleh Mbah Hasyim haram. Kenapa? Karena beliau melihat ada hal-hal yang lain yang beliau lihat itu manek. Bukan manek wujub sebenarnya, manek berangkatnya ini. Kenapa? Lebih penting, ya, mempertimbangkan tentu adalah mempertimbangkan kemaslahatan yang lebih penting, yang lebih doruri, lebih kuli, bukan kuliah saya menyebut tidak doruri ya, saya menyebut lebih kuliah, doruyah, dan lebih qat'iyah misalnya, dibanding berangkat haji yang bisa tawarohi. Ya, karena orang Islam seharusnya lebih penting melakukan usaha mempertahankan kemerdekaan. Ya, tidak pergi. Yang sebenarnya saat itu Mbah Hasyim Asy'ari tahu pemerintah Belanda mencoba mendekati tokoh-tokoh di Indonesia, termasuk tokoh Muslim, dan saat itu adalah bagaimana melakukan penawaran, ya, kapal-kapal Belanda. Saat itu yang punya kapal untuk berangkat haji orang Belanda, pemerintah Belanda, dengan bonus-bonus tertentu supaya orang berangkat haji dan kemudian kembali dekat dengan pemerintah Belanda. Mbah Hasyim melihat ini bahaya, ini saddan lidzari'ah, ini ada maslahat yang lebih besar yang harus dilakukan. Diharamkan haji, berangkat haji, dan diikuti oleh pemerintah Indonesia saat itu mengeluarkan keputusannya melalui Menteri Agama saat itu, haram berangkat haji. Ya itu membaca zaman, bahasa ruang dan waktu, dan itulah fuqaha yang sebenarnya bisa mengetahui apa problem zamannya. Terima kasih kami sampaikan kepada narasumber podcast kali ini yang telah meluangkan waktu dan ilmunya pada Ya, sore hari ini. sebenarnya tidak cukup ya, tapi waktu harus ada batasnya. Kita harus kontekstual juga ini, waktu sudah mendekati. Termasuk kontekstualisasi. Saya selaku host pada kali ini akan menutup podcast pada kali ini dengan bacaan Alhamdulillahirrahmanirrahim. Semoga podcast dan wawancara pada kali ini dapat membuka ruang kita untuk mengkontekstualisasikan fikih. Tentunya dengan teori tadi ya, yakni tahqiqul manat. Salah satu teori tadi yaitu tahqiqul manat. Apabila dari saya selaku host pada podcast kali ini ada kekurangan, saya minta maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.